Salam, selamat malam. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahannya yang begitu luar biasa bagi kita. Malam hari ini kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semuanya itu karena anugerahnya, kemurahannya. Mari siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat pilihanmu Bapa, ini kami anak-anakmu. Kami datang merendahkan diri di kakimu. Kami naikkan syukur kami kepadamu atas segala penyertaanmu sepanjang hari hingga malam ini kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dekat lagi masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Betapa indah rencanamu, betapa indah jalan-jalanmu bagi kami. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama ku naikkan syukur, ku naikkan padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan segala puji syukur bagimu. Segala beban-beban, datang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Apapun beban persoalanmu yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera sukacita, membuat engkau sulit untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mari tanggalkan, lepaskan, taruh di kaki Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama segala puji, segala bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji
mengalir urapan-Mu, mengalir dan mengalir bagi kami. Glory haleluya, glory haleluya. Dipuji nama-Mu, dimasyhurkan kebesaran-Mu, diberitakan keajaiban-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhan. Yesus, Engkaulah Allah yang menyelamatkan. Yesus, Engkaulah Allah yang memberkati. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Betapa indah karya-Mu bagi kami. Betapa ajaib. Tak pernah berhenti mengalir kasih-Mu. Tak pernah berhenti mengalir kebaikan-Mu. Mengalir dan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Mengalir di sepanjang hidup kami. Haleluya. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kembali katakan dari awal bersama-sama, haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik, jalan-jalan-Mu yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua kami bersama dengan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, dimanapun mereka berada, urapan-Mu bagi mereka semuanya. Urapi jaringan internet dan Engkau memberkati lampu PLN khususnya yang ada di Sentani Jayapura sehingga lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan ibroh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Engkau yang berkarya, lawatan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa itu, api kebangunan rohani itu Kau curahkan bagi semua anak-anak-Mu ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita mau bersuka cita menaikkan pujian bagi Tuhan, saudaraku.
katakan dari Hawa, haleluya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku. Pujilah Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang akan memberkati kami, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menghibur kami. Dan hati kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan mari Bapa yang baik, Engkau mengurapi hamba-Mu akan menyampaikannya. Lawatan-Mu, karuniamu, roh hikmat, pengetahuan daripada surgawi, itu ada bagi dia. Firman Allah yang ditaburkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kalau saya bertanya kepada saudaraku, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Pasti semuanya saudaraku akan angkat tangan. Dan kalau ditanya, siapa yang mau menerima kutuk dari Tuhan? Pasti saudaraku tidak akan mau. Tetapi kenyataannya banyak anak-anak Tuhan berjalan di bawah naungan kutuk. Dan mungkin sampai hari ini, ya, saudaraku dengan tekun mendengarkan firman Allah, baik setiap malam, baik pagi hari yang ada di grup WA, tetapi masih tetap di bawah naungan kutuk. Sehingga di dalam kehidupannya
jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Sehingga dikatakan, jatuh bangun aku malabab. Tahu malabab? Bup, gitu. Dan nggak bisa bangkit. Sehingga menjadi pertanyaan bagi diri saudara, kenapa? Aku sudah setia ibadah, aku sudah berdoa, bahkan aku sudah mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi mengapa persoalan, kesulitan nggak berlalu? Kok sepertinya terus membayang-bayangi kehidupanku? Mungkin itu timbul pertanyaan di benak saudara. Buka usaha ini gagal, buka usaha yang sana gagal, pokoknya gagal, dan gagal. Seolah-olah tanah di mana kita tempat berpijak menolak kita. Padahal bukan tanah itu menolak kita. Tanah itu sebenarnya sudah menyatu dengan kita. Kenapa? Karena kita diciptakan dari tanah. Kita ini bagian daripada tanah itu. Nah, maka dari itu mari kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 4. 1 Tawarikh pasal 4. Dekat Esra, raja-raja, Perjanjian Lama. Satu Tawarikh pasal 4. Ayat 9 sampai dengan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Iya. Yabes ini dari keturunan apa? Yabes ini dari kalangan apa? Saya mau berkata, Yabes ini dia adalah masyarakat yang biasa-biasa saja. Bahkan memiliki latar belakang yang kurang baik. Dia biasa-biasa saja. Dia bukan orang pejabat. Dia bukan seorang pengusaha. Tetapi firman Allah berkata, Allah lebih memuliakan dia daripada semua saudara-saudaranya. Kenapa? Kok bisa? Apa yang membuat Allah lebih memuliakan dia, lebih membuat dia terhormat? Padahal dia punya kedudukan itu bukan sama sederajat dengan raja, bukan sederajat dengan para pengusaha milioneran, bukan. Dia dari kalangan rendah, tetapi Allah lebih memuliakan dia daripada semua saudara-saudaranya. Ini satu hal yang luar biasa. Namun kita melihat dulu latar belakang kehidupannya ini. Yabes. Yabes ini artinya apa? Ini nama yang diberikan oleh ibunya ketika dia lahir. Ibunya tidak menghendaki kelahirannya. Ibunya tidak menghendaki kedatangannya dalam dunia ini. Yabes ini adalah anak penolakan. Dia tertolak. Sebenarnya roh tertolak itu, roh penolakan itu ada di dalam dirinya. Saya mau berkata kepada saudaraku, kalau anak-anak, kalau engkau masih ditudungi dengan roh penolakan itu, sama dengan engkau sedang ditudungi oleh roh kematian atau roh kegagalan.
Yabes nggak dikehendaki kelahirannya. Itu sebabnya ibunya memberi nama dia Yabes, yang artinya adalah kesakitan. Berarti ibunya sudah mengutuki dia dan mengatakan masa depannya ada di dalam kesakitan. Bayangkan saudaraku, seorang ibu mengutuki anak. Masihkah ada di zaman sekarang yang suka mengutuki anak? Yang namanya kutuk bukan hanya kau mampus, kau mati, bukan. Kata-kata kasar, kata-kata kebun binatang, itu adalah kata-kata kutuk. Itu kata-kata kutuk. Contohnya, mungkin saudaraku sedang mendidik anak di rumah. Lalu anak itu mungkin susah nangkep. Lalu saudara berkata, bodoh sekali kau nak. Itu saudara sedang mengutuki dia, supaya dia menjadi orang bodoh. Seringkali juga orang tua menolak kelahiran anak, berusaha menggugurkannya, saudaraku. Ternyata nggak bisa, tetap dia terpelihara di dalam sampai lahir. Kalau engkau sebagai orang tua tidak buru-buru minta maaf kepada Tuhan, tidak buru-buru minta maaf kepada itu anak, lalu tumpangin tangan berdoa, bahaya masa depannya. Karena ada roh penolakan itu tadi. Dan itu terjadi bagi Yabes. Bayangkan saudaraku, bukan hanya ibu, bapaknya, saudara-saudaranya yang memanggil dia dengan nama kutukan Yabes, tetapi semua orang di lingkungan, semua teman-teman sekolah mengatakan dia orang yang terkutuk. Berarti sudah begitu banyak orang yang mengutuki dia, tetapi Yabes mengubah kutuk itu menjadi berkat. Saya mau katakan kepada saudara, setiap hari kita ini banyak dikutuki orang. Jadi jangan lagi tambah engkau mengutuki dirimu sendiri. Ya bagaimanalah aku ini bodoh. Ya bagaimanalah aku ini kurang ajar sih. Itu kata-kata kutuk. Jangan pernah engkau mengutuki dirimu. Justru engkau patahkan kutukan-kutukan yang manusia berikan kepadamu. Saya ingat waktu masih kecil, saudaraku. Saya kan punya adik satu aja. Jadi saya suka cagilin dia. Tapi saya cagilin dia itu hanya untuk bikin dia nangis. Kalau dia sudah menangis, udah selesai. Sepertinya saya tuh sudah puas kan gitu. Yang pasti kan saya yang salah. Karena saya suka cagilin dia, pasti saya yang salah. Pastilah saya dapat marah dari mama saya. Jadi kalau saya cagilin dia, adik saya ini, dia menangis, mama saya tuh maki-maki saya. Benar. Dia maki-maki saya, dia bilang apa? Dasar biang, binatang. Tahu nggak biang? Biang itu anjing. Lalu ketika itu, mulut saya ini lincah sekali. Saya bilang begini, kalau saya anjing baru yang ngomong itu apa? Induknya. Itu saya dulu. Lalu, kakak-kakak saya yang di atas, namanya orang tua zaman dulu loh saudaraku. Kakak-kakak saya yang di atas itu juga sering dikutukin, saudaraku. Karena nakal-nakal. Lihat, nanti susah masa depanmu. Benar susah, saudaraku. Benar susah. Tetapi ketika saya sudah mengerti firman Allah, ya, ketika saya sudah mengerti firman Allah, bahwa semuanya itu adalah salah, karena kutukan, karena kalimat itu adalah doa, maka saya kumpulkan semua keluarga di Jakarta ketika itu, di rumah kakak saya yang nomor 1. Saya bikin ibadah. Waktu itu tahun 1995, saudaraku. Saya bikin ibadah di rumah kakak saya yang nomor 1. Saya sampaikan firman Tuhan.
Di tengah-tengah firman Tuhan, mama saya ngamuk dia. Dia marah, dia pukul-pukul dirinya. Berarti salahnya rupanya saya mendidik anakku selama ini. Saya biarkan dulu. Saya biarkan dia marah. Namanya orang tua ya saudaraku, beda. Orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang ini cara berpikirnya itu beda. Saya biarkan dia menangis. Selesai itu langsung saya bilang begini. Satu kalimat saja. Mama, apakah engkau senang melihat anak-anakmu ini menderita? Iya, kalau engkau sudah dipanggil Bapa di sorga, kau tidak melihatnya lagi. Tetapi kalau masih panjang usiamu, mampukah engkau melihat anak-anakmu ini susah cari makan? Bukankah penderitaan anak-anakmu itu menjadi penderitaanmu juga? Mulai dia menangis. Dia menangis, menyesali semuanya itu. Lalu dia berkata, baru apa yang akan aku lakukan sekarang? Yang kau mau lakukan adalah tumpangkan tangan di atas kepala anak-anakmu ini semua. Minta maaf kepada dia dan kepada Tuhan. Lalu doakan dan berkati. Puji Tuhan, mama saya mau. Cara penyampaian saya kepada beliau karena dia adalah orang tua pasti beda. Ya, jangan menyampaikan karena sebagai orang tua, kita sebagai anak harus sopan, saudaraku. Nggak boleh kita tuding-tuding, oh kau salah, mama. Nggak bisa, saudaraku. Cara penyampaiannya beda. Hanya itu saja saya katakan. Apakah mama sanggup melihat anak-anakmu ini menderita? Bukankah penderitaan mereka juga penderitaanmu? Iya, kalau mama sudah dipanggil Tuhan berarti nggak lihat lagi. Nah, kalau masih hidup, dia menangis. Dan bertanyalah apa yang akan lakukan. Sesudah mama saya melakukan minta maaf. Karena firman Allah berkata, orang tua jangan sakiti hati anak-anakmu. Firman Allah berkata demikian. Dia minta maaf, dan dia doakan semua anak-anaknya. Puji Tuhan. Kakak-kakak saya diberkati Tuhan sampai hari ini. Cucu-cucunya pun diberkati Tuhan sampai hari ini. Nah, saudaraku, apakah saudaraku harus menunggu orang tua yang sempat terlanjur mengutuk engkau? Apakah engkau harus menunggu dia minta maaf, dia mendoakanmu, sementara orang tua itu sudah tidak ada lagi? Ini kehidupan Yabes. Ibunya tidak minta maaf kepada dia. Ibunya tidak tumpangin tangan kepada dia. Tetapi Yabes sendiri yang memutuskan kutuk itu. Dengan dia berkata di dalam ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa ini memutuskan semua kutuk yang diberikan oleh ibunya. Bisa kita sendiri yang memutuskannya, tanpa harus kita tunggu orang tua. Sebab dia sudah selesaikan di kayu salib semua segala kutuk-kutuk dosa turunan itu. Jadi kita punya wewenang, kita punya kuasa untuk memutuskan semuanya. Yang paling utama, jangan pernah engkau dendam. Amin. Jangan pernah engkau dendam. Mungkin engkau diperlakukan tidak adil oleh kedua orang tuamu. Engkau tidak boleh dendam. Berdoa saja. Kasihi mereka. Doakan mereka. Ini yang membuat Yabes lebih dimuliakan oleh Allah. Pertama, karena kedekatannya dia dengan Tuhan Allah yang begitu luar biasa. Saudaraku, jikalau engkau sangat dekat dengan Allah, hubunganmu begitu intim dengan Allah, maka Tuhan Allah lebih memuliakan engkau daripada orang lain. Amin.
Maka dari itu dekat-dekatlah dengan Tuhan. Rindukan hadiratnya. Teruslah engkau ada di kaki Tuhan. Menikmati urapannya, menikmati jamahannya. Terus puji dia. Jangan minta berkatnya. Tanpa engkau minta juga dia akan beri. Asalkan engkau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan itu tadi. Yang pertama, lebih dimuliakan Yabes karena dia memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa dia lebih dimuliakan? Karena Yabes kekayaannya sama dengan raja-raja di zamannya dia. Dia meminta properti kepada Tuhan. Lahannya lebar, luas sekali, kekayaannya banyak. Hewan-hewan peliharaannya tuh banyak sekali. Setara dia dengan raja-raja zaman dulu. Yang tadinya dia adalah manusia hina. Yang tadinya dia ditolak kelahirannya. Dan Allah memuliakan dia. Dia sendiri yang memutuskan hubungan itu. Dengan cara dia memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Sudahkah saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Sudahkah engkau merindukan hadiratnya terus dan terus? Kadangkala kita marah kepada anak, ya, mama-mama ini sering nggak terkontrol emosinya. Kadangkala kita marah kepada anak-anak, kita pikir itu nggak kutuk. Bodoh sekali kau nak, kita pikir itu nggak kutuk. Itu kutuk saudaraku. Kurang ajar kau, itu kutuk. Kita pikir itu nggak kutuk, itu kutuk. Lama-lama nanti dia jadi benar-benar orang kurang ajar. Nggak tahu sopan santun, nggak tahu etika. Silahkan engkau marah kepada anakmu. Kadang-kala kan ibu-ibu ini marah, tapi jangan, nggak boleh. Tapi nggak dikasih tahu alasannya apa. Dia bingung. Kenapa aku pegang ini nggak boleh, aku kesana nggak boleh, duduk di sini nggak boleh, semuanya nggak boleh. Dia nggak ngerti. Dikasih tahu, nak, nggak boleh. Nanti akibatnya, kalau seperti itu ada akibatnya. Kasih tahu apa akibatnya. Pasti anak itu akan mengerti kalau sudah dikasih tahu sebab dan akibat. Jadi ini kebanyakan orang tua nih emosi, nggak terkontrol kata-katanya. Akhirnya kutuk. Berapa banyak engkau mengucapkan kata-kata kutuk? Bayangkan kalau sampai setiap hari, berapa banyak engkau sudah mengutuki dia. Dan ini Yabes, dia sendiri yang memutuskan kutuk itu. Sehingga dia tidak mengalami kesakitan. Dia tidak mengalami penderitaan. Dia tidak mengalami kemiskinan. Dia tidak mengalami kekurangan. Dia nggak mengalami sabun cair habis, ganti lagi, campur dengan air. Pernah nggak? Dia nggak mengalami gitu, saudaraku. Ayo, siapa yang pernah mengalami seperti itu? Kan sabun cair toh, sudah habis sabun cair itu, nggak ada uang untuk beli, isi dengan air lagi. Atau sampo juga seperti itu. Kita kucuk udah habis, ambil air masukkan ke dalam botolnya karena nggak ada uang. Ayo, siapa yang pernah mengalami begitu? Ayo. Yabes nggak mengalami itu. Karena dia punya properti banyak sekali. Banyak properti yang dia punya. Rumahnya banyak, tanahnya luas. Kekayaannya melimpah. Tidak ada kesakitan menimpa dia. Yang walaupun namanya tetap Yabes. Tetapi dia sudah dimuliakan oleh Allah. Sudah diangkat setinggi-tingginya derajatnya oleh Allah. Jadi saudaraku, mari lepaskan dirimu dari kutukan itu. Dengan cara engkau banyak merendahkan diri di kaki Tuhan. Tentunya kau juga bertobat. Ya, tentunya kau juga bertobat.
Orang yang sudah bertobat, dia pasti suka duduk dalam hadirat Tuhan. Kalau orang yang belum bertobat, dia tidak suka, bosan, jenuh, capek. Jadi kalau saudaraku merasa bosan untuk di dalam hadirat Tuhan, berarti saudara belum bertobat. Orang yang sudah bertobat merindukan hadirat Tuhan, merindukan lawatan Tuhan, merindukan jamahan Tuhan. Dia betah berjam-jam duduk di kaki Tuhan. Nggak ada rasa capek, jenuh, bosan tuh nggak ada. Maka dari itu saudaraku, mari. Yang mungkin sampai hari ini engkau masih ditudungi oleh kutuk itu, mari putuskan. Cabut sampai ke akar-akarnya. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan Allah memulihkan ekonomimu, memulihkan kesehatanmu, memulihkan keadaanmu. Haleluya. Dan engkau yang pernah mengutuki anak-anakmu, mohon pengampunan daripada Tuhan. Cabut kata-kata kutuk itu dan lepaskanlah doa-doa berkat untuk mereka. Haleluya. Saudaraku, jangan lagi hidup di bawah kutuk. Ubahlah kutuk itu menjadi berkat. Engkau punya kuasa untuk melakukan semuanya itu. Sebab setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka memiliki kuasa untuk mengalahkan semua, memiliki keberanian untuk mencabut semua kutuk-kutuk itu. Lepaskan semua kutuk itu dari kehidupanmu. Terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah keberhasilan demi keberhasilan. Haleluya. Dan jika engkau pernah mengutuki anak-anakmu,
maka hari ini bertobatlah. Cabut semua kata-kata kutuk itu. Lepaskan doa-doa berkat bagi mereka. Haleluya. Mari kembali katakan dari awal pujian ini. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini, setiap anak-anak-Mu yang masih terikat dengan kutuk, yang masih ditudungi oleh kutuk, mereka semuanya malam ini telah dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk-kutuk itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Bebaskan, lepaskan, dan berkati mereka Tuhan. Sehingga semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, mereka tidak lagi berjalan di bawah naungan kutuk, tetapi mereka berjalan di bawah naungan kasih Allah, berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka itu terjadi bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekiranya mereka sebagai orang tua pernah terlanjur mengutuki anak-anak mereka, maka hari ini juga dari tempat mereka mengikuti ibadah ini, mereka mencabut semuanya itu. Bebaskan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu ini. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Di setiap rumah tangga Engkau berkati. Bapak-bapak rumah tangga, biarlah mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi contoh, menjadi berkat bagi istri dan juga bagi anak-anak mereka. Demikian juga sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, biar mereka semua menjadi tiang doa, berdoa bagi kehidupan luar keluarganya. Dan sebagai anak-anak, mereka harus menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua. Terima kasih Tuhan. Tolong Engkau bebaskan anak-anak-Mu. Jangan ada satupun di antara mereka yang terikat dengan narkoba.
tetapi biarlah mereka terikat hanya kepada Kristus saja. Lawat mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Pastor Andi yang terkena COVID. Mari Engkau melawat dia, Tuhan. Bebaskan dia dari corona itu. Darah-Mu yang berkuasa membasuh seluruh tubuh Pastor Andi. Dan kami percaya oleh kuasa bilur-Mu Tuhan, Pastor Andi Simon sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teruslah Engkau memberkati semua pasien-pasien COVID dimanapun mereka berada, di ruang isolasi kah atau isolasi mandiri kah. Engkau hampiri mereka, Engkau jamah, Engkau angkat semua penyakit itu, basuh dengan darah-Mu yang kudus, dan oleh kuasa bilur-Mu mereka semuanya sembuh. Dan teruslah Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya. Roh hikmat, marifat, pengetahuan daripada surgawi itu terus menjadi miliknya. Seluruh gubernur yang ada di Indonesia, mari Engkau memberkati. Di dalam tugas-tugas mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Baik TNI, baik Kapolri, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk pembangunan gereja lah baik. Dana yang kami butuhkan, kami percaya Engkau telah sediakan. Berkat-berkat dari utara, timur, selatan, barat itu mengalir bagi kami. Pembangunan terlaksana dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk besok ada ibadah ucapan syukur jam 6 sore, ulang tahun gereja Allah baik ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan cuaca yang baik. Tidak hujan Tuhan. Sepanjang hari besok suasana nyaman, ada cerah, tidak hujan, bahkan lampu tidak padam. Semua anak-anak Tuhan yang melayani diurapi dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan akhiri. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai ibadah kita sudah malam ini. Dan saya sampaikan pengumuman bagi saudaraku, besok ibadah live kita tidak malam seperti ini, tetapi jam 6 sore. Kami ada ibadah ucapan syukur, ibadah ulang tahun gereja. Jadi kami akan buat ibadah ucapan syukurnya secara live. Jadi saudaraku boleh mengikutinya dan dukung kami dalam doa supaya ibadah terlaksana dengan baik. Baik juga untuk cuaca, doakan saudaraku, karena sekarang ini musim-musim hujan. Kita minta kepada Tuhan supaya besok itu hujan tidak turun, lampu juga tidak padam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.